Tapi beberapa ada yang menyebutkan mereka itu bilang kalau itu New York Fashion Week. Nah, sebenarnya tidak. New York Fashion Week itu official cuma satu sepertinya ya. Hello Insert how are you? And welcome back on iTalk. When someone talk, it's gonna be a history and always with me Maria Christy. Apa kabar kamu hari ini? Hari ini spesial banget Insertizen karena kita akan mengabarkan kabar terbaru seputar event yang harus diklarifikasi karena ini merupakan event yang akbar buat masyarakat Indonesia dan pastinya karya-karya Indonesia. Kita akan ngobrolin seputar New York Indonesia Fashion Week yang tentunya juga akan diliput eksklusif oleh Insert dan juga insertlive.com di tanggal 12 September 2022. It's getting closer, I know, and it's gonna be very exciting karena hari ini akan ada dua desainer yang sudah bergabung di studio. So please welcome Mas Sugeng and Kakak Ben. Mas Sugeng, Kakak Benz, welcome. Ini memang harus ada perbedaan antara Mas dan Kakak ya. Karena kalau Mas Sugeng ini karirnya seusia aku. Dia di 96, aku lahir di 95. Usia karirnya ya pemirsa ya, bukan usianya Mas Sugeng ya. Tapi kalau Kakak Benz ini memang bestie, seumuran aja gitu ya. Karena karirnya juga masih millennials gitu ya. So once again, Mas Sugeng, Kak Benz, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. So, kita mau ngobrolin hari ini New York Indonesia Fashion Week, di mana Kak Benz ini akan membawakan brandnya yaitu Zubarka, betul ya? Betul. Terus juga Mas Sugeng Waskito akan hadir dengan G-Batik. Dan nanti kita juga akan lihat bagaimana karya-karya mereka berdua dan apakah cuman memang Mas Sugeng sama Kak Benz aja yang hadir di sana. So tell us more about NYEF Week, New York Indonesia Fashion Week. Second. Aduh. Kalau setahu aku, jadi di New York Indonesia Fashion Week ini ada beberapa desainer dari Indonesia juga. Kemudian juga ada yang dari Eropa, juga ada desainer dari Amerika juga ada. Jadi gabungan. Kemarin ini kan memang kita tahu ya di Indonesia tuh kan heboh netizen Indonesia gitu kan, ada mengklarifikasi mana nih ada beberapa brand yang mungkin memang melaksanakan Fashion Week di saat New York Fashion Week. Nah, mungkin itu juga harus diluruskan kali supaya kita benar-benar bisa mengabarkan yang baik dan benar mengenai New York Indonesia Fashion Week itu sendiri. Ya, jadi gini, ini banyak banget sempat viral ya, rame ya. Kalau New York Fashion Week ini aku berbicara sepengetahuan aku. Jadi memang banyak sekali event-event di luar negeri. Misalkan salah satu New York Fashion Week itu ada beberapa event juga yang during New York Fashion Week sebenarnya gitu. Nah, tapi beberapa ada yang menyebutkan mereka itu bilang kalau itu New York Fashion Week. Nah, sebenarnya tidak. New York Fashion Week itu official cuma satu sepertinya ya. Nanti mungkin lebih jelasnya mungkin Mbak Fani yang memang penyelenggara nih New York Indonesia Fashion Week akan lebih detail menjelaskannya gitu. Karena nanti tengah-tengah kita ada special treatment juga. Kita akan live barengan sama Mbak Fani yang memang saat ini sudah menanti kita secara virtual. Tapi sebentar dulu, karena sekarang ini kita mau mengenal lebih dalam lagi dua desainer yang sudah hadir ya. Kakak Benz dan juga Mas Sugeng. So aku mau mulai dari Mas Sugeng dulu deh ya. So Mas Sugeng, tadi kan aku sempat mention ya bahwa Mas Sugeng ini adalah seorang desainer yang sudah berkarir dari tahun 1996, which is 26 tahun. Jadi mungkin Mas Sugeng boleh cerita nggak sih backgroundnya kenapa akhirnya memilih menjadi seorang desainer dan juga mungkin warna yang diberikan sama Mas Sugeng ini dalam kancah fashion Indonesia. Memang saya terjun di dunia fashion itu tahun 96 ya. Cuman saya belum punya jati diri waktu itu. Iya, masih karyanya masih meloncat sana, meloncat sini. Iya. Tapi setelah tahun 2004 itu saya sudah menemukan jati diri saya. 8 tahun ya Mas Sugeng, 96 ke 2004. Iya, menemukan jati diri saya untuk karya saya menemukan batik abstrak kontemporer. Waduh. Iya, itu baru jati diri saya. Sampai sekarang ini saya selalu memakai batik abstrak
abstrak Kontemporer. kontemporer ya. Ini kita boleh langsung ini nggak sih cek ke sininya belum dulu ya. Kita kasih surprise dulu aja nanti internet aja ya. Karena begitu aku tadi dateng ya, ngeliat karyanya Kak Ben sama Mas Sugeng ini bener-bener langsung kayak yang ternganga-nganga kayak bisa ya bikin kayak gini sama hal ini. So dulu kalau misalnya Mas Sugeng sendiri mungkin awalnya banget terjun di dunia fashion itu backgroundnya kenapa? Apa mungkin karena orang tua atau mungkin dari kecil atau mungkin kuliahnya atau gimana? Kebetulan lingkungan saya itu teman-teman desainer waktu itu. Oke. Iya, terus saya sedikit-sedikit belajar sama teman-teman saya. Akhirnya saya terjun langsung ke dunia fashion. Tapi dari keluarga apakah ada yang bergerak di bidang Kebetulan tidak ada. fashion industry? Iya, karena pergaulan aja kita. Salah pergaulan. Tapi salah pergaulan yang baik gitu ya. Jadi terus sampai sekarang berkarir sampai 26 tahun ya Mas Sugeng ya. Oke, kalau itu tadi cerita dari Mas Sugeng. Nah ini ada cerita dari adiknya. Karena tadi dia bilang ini aku seniornya. TBL takut banget loh ya. Ya Mas Ben gimana Mas Ben? Kakak Ben. Baik. Jadi gimana tuh awalnya bisa terjun sebagai seorang fashion designer sama pertanyaannya sama Mas Sugeng tadi? Iya, mungkin kalau awalnya sama ya kayak Mas Sugeng. Jadi kayak apa ya, lebih passion ya. Sebelumnya memang kalau aku belajar sekolah desain enggak, otodidak. Oke, otodidak. Iya, Oke. Tanpa sekolah fashion, tapi memang mungkin karena passionnya mencoba memberanikan diri ke dunia fashion ini gitu loh. 2014 ya Kak Ben, saya benar nggak? Oh, sampai 2016 ya. Oke. Terus mulai. Terus udah gitu basicnya dulu kalau saya aku itu dari sekolah teknik sebenarnya. Takut banget Jauh dari banget. teknik ke Jauh teknik banget. tiba-tiba menyulam gitu kan. Menjahit. Oh, Terus jauh juga ya. memayet. Sama aja mungkin kan ada detail-detailnya kan. Ini kan harusnya Detail. ini presisi apa enggak gitu kan. Iya. Terus akhirnya tekniknya dikemanain? Mungkin tekniknya sekarang karena waktu itu basicnya dari teknik manajemen industri, mungkin sekarang lebih lari ke maksudnya memanfaatkan ilmu pendidikan yang formalnya itu tentang manajemen ya. Mungkin sekarang berkembang di situ. Nah itu dia, karena memang berbicara mengenai seorang creator ya, ini bukan desainer aja, tapi juga mungkin musisi, ataupun siapapun yang menghasilkan karya, sebuah manajemen untuk pemasaran itu penting. Karena karya yang bagus, karya yang excellent, kalau tidak dipromosikan, siapa yang bisa tahu? Dan di mana itu bisa menjadi karya kalau tidak dipromosikan ya. Nah sekarang mungkin kita juga pengen lihat nih beberapa teman-teman artis yang menggunakan karya-karya dari Mas Sugeng dan juga Kakak Benz yang tentunya ini merupakan juga promosi yang baik dan juga promosi yang sungguh luar biasa bagi para teman-teman desainer gitu ya. Coba kita lihat dulu foto-foto berikut ini. Nah ini dia, ini Mas Sugeng bersama dengan lucu banget. Ini ada kakak Adera tadi ya. Ini David siapa? Foster, istrinya David Foster. Oh yes, David Foster. Ini berarti perambanan jazz ya? Iya benar. Yes, oke. Ini ada Mama Isda, ada kakak Ihsan. Kalau ini adalah karya, ini langsung sirap ya dua-duanya ya? Iya, ini kakak. Ini cepet banget ya fotonya ya, ini mau ngomong loh. Gemes banget ya. Nah ini ada kakak Mas Ebit Ade, ada Om Indro ya kan. Ini menggunakan tadi mix it up karyanya Mas Ben sama atau ini masih ini ya? Oh ini masih dari Mas Sugeng. Nah ini dia bahwa kalau yang dibawa ke studio ini kan memang lebih kepada ready to wear tapi juga bisa benar-benar acara formal ya. Ini adalah koleksinya Mas Sugeng dari Jibatik. Wih banyak banget yang udah pakai, gemes-gemes banget ya. Kita mau lihat karyanya Mas Ben bisa? Oke, sekarang Kakak Benz deh karya-karyanya dari Zubarka. Ini dia. Untuk ready to wear-nya. Langsung ketahuan bedanya ya. Bapak Rian Ibram hadir, Courtesy on Plus Media tetap hadir ya. Oke, gak masalah. Ada Kakak Raffi, langsung ada Kakak Benz juga di sana. Gemes-gemes banget. Hadir kembali. Hamis Daud dan kembarannya ya. Kembarannya adalah kebanggaan. Hadir lagi. Ini gue mau nanya sih. Kenapa gue gak dikasih ya? Kenapa dia semua hadir lagi? Agak curang ya ini ya. Foto-fotonya host Inter tapi host ini gak dibawain loh. Ada Kakak Gracia Indri loh. Takut banget ya Kakak Gracia ini lagi menantikan ini.
Gue gak mau komentar deh. Semuanya pokoknya property of Transmedia, keren banget loh. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Mas Sugeng dan juga kakak Benz, luar biasa. Keren-keren. So kalau tadi Mas Sugeng kan udah sempat bilang ya bahwa memang batiknya ini adalah yang kontemporer. Iya. Tapi benar-benar kayak kalau aku bisa mengatakan tuh wow gitu ya. Orang agak-agak kaget, agak-agak mikir tapi terkesima juga. Nah kalau misalnya kakak Ben sendiri di Zubarka, apa yang sebenarnya menjadi benang merah deh? Walaupun pasti setiap sessionnya kan ada yang berbeda-beda kan? Iya, betul. Kalau aku memang di signature-nya tetap sama etnik kontemporer. Etnik kontemporer, oke. Karena aku banyak mendesain itu dari kain-kain wastra Nusantara, Mbak. Ya. Iya, cinta banget sama kain-kain Nusantara. Aku juga cinta banget loh, serius. Nusantara, iya. Karena dulu mungkin pada saat aku kecil kayak mikirnya gini, kan aku ada keturunan NTT ya. Jadi aku tuh melihat keluargaku membeli kain tuh kayak wow, fantastis ya harganya ya. Betul. Cuman memang ternyata ketika berbicara mengenai kain-kain Nusantara, baik itu apalagi yang tenun ya yang handmade itu bukan hanya berbicara mengenai kainnya aja, tapi juga itu berbicara mengenai kehidupan orang yang membuatnya dan juga desainernya yang menorehkan karyanya. Karena kita nggak bisa beli waktunya. Kita nggak bisa beli waktunya, kita nggak bisa beli kehidupan dan rasa yang mereka tumpahkan di sana. Makanya juga untuk desainer-desainer yang sering menggunakan kain Indonesia, I put so much attention banget bahwa mereka juga nggak bisa sembarangan tuh main menorehkan karya apa segala macam, walaupun mereka punya kebebasan, tapi seenggaknya dari setiap daerah Indonesia terutama itu juga harus ada yang dihargai dan juga ditonjolkan ya. Nah kalau misalnya Mas Sugeng deh, sepanjang 26 tahun perjalanan karirnya, inget nggak? Mungkin kalau bajunya ratusan ribu udah ada kali ya Mas Sugeng ya? Kayaknya lebih deh. Jutaan. Oke, sekarang aku tertarik banget. Berarti kalau misalnya nanya temanya, aku yakin Mas Sugeng udah nggak inget tapi ya. Tapi dari sekian banyaknya baju yang dibawakan dan dengan tadi aku bilang ya, membawakan budaya, bukan cuman kain doang. Kain Indonesia pasti ada yang berbeda dan mungkin ada yang membekas di hatinya Mas Sugeng. Karena kalau aku bilang spesial, semuanya pasti spesial. Tapi kalau ada yang membekas, mungkin itu punya cerita tersendiri yang mungkin bisa dibagikan sama Insertizen, Mas Sugeng. Iya. Kita mau lihat dulu, mau di ini. Oke, surprise-nya di reveal. Ini adalah karya dari Mas Sugeng. Di sebelah kiri Kristi langsung ada dan langsung juga ada karyanya Kakak Benz. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu? Ini yang tadi aku bilang langsung boom, langsung terkaget-kaget ya. Mohon maaf Mas Sugeng kepotong, silakan dilanjut. Acara saya yang paling terkesan itu adalah Indonesia Fashion Week. Tahun 2018. Karena saya menjadi ikonnya untuk Indonesia Fashion Week. Pada saat itu ada Ibu Duta Besar Firlandina, kebetulan pas menonton waktu itu. Ya, dan dia sangat terkesan sekali. Akhirnya saya didatangin Ibu Duta Besar, Sugeng kamu harus show di Finlandia gitu. Akhirnya saya terlaksana ikut show di Finlandia. Sudah tahun yang ketiga kali itu? ini. Finlandia tahun 19. Iya. 2018, 2019 ya, right before the pandemic happened. Iya. Wow, oke. Terus apa lagi? Apa di momen itu dan gimana tuh pada saat akhirnya Mas Sugeng memamerkan karyanya di Finlandia sana? Iya. Ibu dubesnya sampai ternganga-nganga. Bapak juga pasti orang-orang di sana makin wow juga dong. Iya, memang di sana belum mengenal batik ya orang Finlandia itu. Makanya saya memperkenalkan batik di sana agar semua pada tahu gimana sih proses batik. Iya. Jadi nggak cuma karyanya aja, tapi jadi proses membatiknya juga ada di sana ya. Iya. Ingat nggak waktu di Finlandia itu berapa karya yang dikeluarkan sama Mas Sugeng? Yang pertama kali tahun 2018 itu 24 karya. 24 karya. Ya, awal 19 itu juga sekitar segitulah 24 karya sama rata-rata 24 karya dan semua model dari sana semua. Wah, luar biasa. Kalau Kakak Benz yang paling, kalau tadi kan Mas Sugeng udah bilang ya, bajunya dia udah nggak bisa ngitung. Ya kita ambil tengah aja deh, jutaan baju ya, baik yang dia tetap keep atau yang sudah diambil oleh orang-orang atau diadopsi, sudah dinikmati karyanya oleh para pembelinya Mas Sugeng, penikmat karyanya. Kalau Kak Benz gimana?
Iya, kalau dari sejak berkarya mungkin ya ribuan mungkin ya. Baru Ribuan sekitar ya. aja. Kak, ribuan sih dari 2000 itu ya banyak ya pemirsa. Lalu Cukup. lanjutkan. Terus sama pertanyaannya, kalau misalnya fashion show yang paling berkesan, Iya. yang paling membekas di Paling hatinya membekas. Kak Benz deh. Ya, sejauh ini hampir semua event fashion show sebenarnya berbekas karena gini, kalau aku setiap fashion show akan melihat eventnya itu ada konsep, setiap acara event punya konsep tersendiri, kayak Indonesia Fashion Week punya konsep tersendiri, terus di Bali juga itu punya konsep sendiri. Sebenarnya hampir dari semua itu punya kesan tersendiri sih. Ya. Aku ngerasainnya seperti itu. Tapi yang paling banget, yang memorable ketika pertanyaan ini muncul, pasti kayak mungkin ada yang tiba-tiba flashback atau yang baru-baru terjadi, iya dong? Iya. Kemarin yang berkesan sih sebenarnya terakhir itu di Bali Fashion Parade bernama Mas Sugeng juga ya. Oke. Bali Fashion Parade itu kebetulan mengangkat memang hampir semua kita desainer etnik ya, hampir semua mengangkat kebudayaan Indonesia. Nah di situ juga artinya berkesan banget. Banyak desainer, ada desainer dari luar juga, dari Malaysia ikut juga. Itu tuh rasanya paling berkesan buat aku karena punya konsep. Punya konsep ya. Jadi apalagi itu semuanya greng. Ibarat kata bestie-bestinya pada bertemu ya semuanya. Nah, gitu. Kita sama bestie-bestie. Lebih bestie-bestie kan. Biar lebih pahamin aja gitu ya. Kayak rekan-rekan desainer. Kalau misalnya kata dokter, rekan-rekan sejawat ya kan. Itu dia. Nah sekarang kita juga pengen lihat bahwa memang karya-karya mereka ini bukan hanya dinikmati oleh warga Indonesia, tapi sampai dengan kancah internasional. Kalau tadi dicuplikannya ada di event Prambanan Jazz ya. Coba kita lihat, ini adalah Catherine McPhee yang merupakan istri dari David Foster. I still remember 2000, ini kayaknya 2000 berapa ya? 18, 19, sebelum pandemi. 18 ya, 18. Iya. Oh, oke. Ini karyanya Mas Sugeng. Iya. Itu temanya apa dan waktu itu apakah dari Mas Anas yang langsung menghubungi? Bener, kau tahu sih. Aku kenal baik dengan Mas Anas. Mas Anas kalau nonton, halo Mas Anas. Sungguh luar biasa, pribadi yang humble banget. Dan akhirnya gimana tuh? Akhirnya ketika Mas Anas yang merupakan promotor yaitu Raja Wali dari Prambanan Jazz ini menghubungi langsung loh. Langsung menghubungin. Halo, gimana? Jadi gimana mau perasaannya Mas Sugeng? Ya, saya sudah membuat 3 karya untuk penyanyi yang dari luar semuanya. Iya. Akhirnya saya membuat 6 karya waktu itu dan dibeli 3 karya. Langsung mereka, ini buat aku ya gitu penyanyinya. Ya, of course. Jadi ini akhirnya baju yang dipakai oleh kakak Catherine ini juga langsung dibawa pulang? Iya, langsung dibawa pulang. Pasti menjadi kenangan yang sungguh indah ya kan. Kalau untuk yang dipakai sama Catherine ini, Mas Sugeng ada ini nggak, ada pesan tersendiri nggak dari koleksi ini? Ini koleksi dari mana? Karena gini, batik kan juga punya ininya masing-masing kan. Iya. Kalau itu memang kita ciri khas kita di abstrak kontemporer ya. Jadi memang kita fokusnya ke batik abstraknya. Oke. Iya. Jadi memang ini walaupun kontemporer tapi langsung slay. Kalau sekarang tuh langsung manja ya kan. Nah sekarang juga mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kan aku yakin begitu ngomongin next project ini akan menjadi next project yang paling dekat karena menghitung hari. Tapi sebelum menghitung hari perasaannya gimana? Langsung nyambung ya. Perasaannya gimana ini? Satu kata sebelum kita undang Kakak Fani nih di Zoom meeting. Galau tak tentu. Tidur aman? Tiap bangun pagi-pagi udah waduh udah tanggal berapa ini. Kompak ya kata-katanya, dua-duanya adalah waduh ya. Waduh dari desainernya, dan apakah kata waduh juga yang akan keluar dari penyelenggara New York Indonesia Fashion Week yang sekarang sudah terhubung dengan kita? Langsung aja kita boleh berikan sambutan untuk Kakak Fani from New York. Hai Kakak Fani, good morning. Apa kabar? Baik, Fani Tozignan. Nah Kakak Fani, semuanya aman koneksinya? Koneksi suara, Koneksinya perasaan? Aman ya? So kalau kita mau tanya, iya. Kalau kita mau tanya apa kabar Kakak Fani hari ini beneran nanya kabar ya. Kalau nggak baik-baik aja nggak masalah, karena kan sudah menghitung hari ya Kak Fani. Ya, sudah menghitung hari. Akunya biasa hari-hari ini tuh kita sibuk banget ya.
Tapi excited. Excited. Kalau Excited. tadi yang keluar dari kakak Ben sama Mas Sugeng, waduh. Kalau Ibu Fani excited ya. So kakak Fani ini merupakan anak bangsa yang saat ini memang tinggal di New York, stay di sana dan juga memang punya intensi yang sungguh luar biasa untuk karya-karya anak bangsa. Tadi ketika ditanya soal NYEFY atau New York Indonesia Fashion Week, Mas Sugeng sama kakak Ben bilang yang tepat banget ngomongin ini dari A sampai Z-nya itu adalah kakak Fani. Nah, so Kak Fani, please tell us more about New York Indonesia Fashion Week. Tapi jangan lama-lama ya Kak Fani ya. Karena kalau New York Indonesia dibaca, satu program nih ngomongin NYI doang, nanti nggak ngobrol-ngobrol kita ya. So how's the preparation and what is New York Indonesia Fashion Week? Oke, New York Fashion Week itu sebetulnya itu baru ya. Oke. Lahir tuh tahun kemarin. Tapi kita udah punya base itu International Fashion and Arts Week. Sorry Kak Fani, Kedengeran kenapa? Enggak, kita mau Oke. coba gedein speakernya aja di ini. Aku yakin Iya, pasti iya, kamu iya. udah ngomong kencang, cuman speakernya digedein aja kali ya, supaya di sini kedengeran. Ya. Lanjut Kak Fani, silakan. Oke. Yes, exactly. Oke. Ya, Oke. New York Indonesia Fashion-nya baru lahir masih. Tapi sebetulnya kita tuh dari aslinya tuh International Fashion and Arts Week. oke. Ya, jadi kita itu sebetulnya sekarang bendera saja New York Indonesia Fashion Week menjadi bendera. Tetapi di dalamnya sendiri itu sebenarnya internasional, bukan hanya Indonesia. Karena kita mau tujuan Indonesia Fashion Week ini untuk menyambung antara Indonesia dan internasional. Ya. So makanya tadi Mas Sugeng sama Kakak Ben itu bilang bahwa bukan hanya ada warga Indonesia atau desainer lokal, tapi juga ada pastinya warlock sana ya, Say. Bukan selain warga Indonesia juga warga lokal yang ada di New York yang akan menikmati bahkan juga turut andil dalam New York Indonesia Fashion Week. Jadi kalau misalnya Kak Fani boleh memberikan statement yang paling berbeda, karena kan kemarin ada juga sempat ini ya Kak Fani, isu-isu yang memang cukup hangat di Indonesia mengenai New York Fashion Week itu sendiri dan beberapa karya-karya di anak bangsa yang juga Fashion Week pada saat di New York Fashion Week. Dan Kak Fani juga harus ini dong memperkenalkan diri apa sih yang menjadi ini? Apa yang menjadi red line dari New York Indonesia Fashion Week itu sendiri Kak Fani? Oke, seperti kita dengar kan ada Indonesia ya. Suaranya nggak ini ya, karena jauh banget ya. You know it. You know it, thank you. I know. It's like mak gitu ya. Yeah, you know it, thank you. Oke, mungkin bisa pelan-pelan aja kali Kak Fani. We still have a lot of time. It's fine. Oke, ini hold on, I'm just gonna try to lower the volume. Oh, thank you. Oke, how's it? Better. Better, oke. Ya. Alright, kita ya. Jadi sebetulnya Indonesia Fashion itu kita membawa bendera ya. Jadi itu yang mau kita beda. Itu yang langsung ya. Ya, langsung straight to the point bahwa we bring Indonesian culture to the world.